Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, video kali ini kami akan menyajikan tentang langkah-langkah mendesain kegiatan P5. Nah, tujuan dari video ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya tahapan perencanaan P5 itu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita merancang dan mengembangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Alur perencanaan P5 itu ada 5 alurnya. Yang pertama nanti adalah membentuk tim fasilitator. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kita nanti merefleksi kita itu tingkatnya ada di mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah menyusun modul proyek. Kemudian nanti yang terakhir adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek, hasil P5 ini. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu membentuk tim fasilitator untuk kegiatan P5. Langkah-langkahnya tentu yang pertama kali nanti kita menentukan dulu siapa koordinatornya. Ini bisa dari waka kurikulum atau siapa guru yang ditunjuk yang dirasa berpengalaman melakukan kegiatan pembelajaran proyek. Nah, kemudian ketika nanti rombelnya banyak, SDM-nya memungkinkan, maka bisa dibuat koordinator setiap jenjang. Oh, kelas 1 koordinatornya Pak ini, kelas 2 nanti koordinatornya Pak ini, nanti bisa seperti itu. Nah, setelah nanti terbentuk koordinator, maka nanti selanjutnya adalah membentuk tim fasilitator. Siapa saja nanti yang dilibatkan menjadi fasilitator kegiatan P5. Tentu saja ini adalah guru-guru yang mapelnya, jam pelajaran mapelnya itu berkurang karena ada kegiatan P5. Nah, ini bisa fleksibel Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu yang di sekolah atau madrasah yang swasta, di mana guru-gurunya itu mohon maaf mendapatkan mendapatkan gaji itu sesuai dengan jam mengajarnya, tentu saja nanti bisa disesuaikan supaya nanti adil, guru sama-sama mendapatkan jam pelajaran yang berimbang. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah terbentuk koordinator, kemudian juga tim fasilitator, maka nanti koordinator dan fasilitator nanti berembuk menentukan rencana tentang kegiatan P5 ini. Kemudian langkah yang kedua adalah refleksi diri, menentukan tingkat kesiapan sekolah kita itu sampai di mana. Ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Nanti sekolah Bapak Ibu nanti berada di tahapan yang mana. Yang pertama tahapan awal, yang kedua tahap berkembang, dan yang ketiga tahap lanjutan. Apa bedanya di sini? Kalau tahap awal berarti nanti seolah-olah kegiatan proyek ini baru dilakukan pertama kali. Gurunya, siswanya belum punya pengalaman dalam melakukan kegiatan proyek. Nah, maka satuan pendidikan menjalankan proyek tidak melibatkan pihak luar. Hanya dilakukan oleh guru-guru yang berada di situ. Tetapi kalau sudah berkembang, nanti satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar, gitu ya. Pihak luar nanti bisa dari sesuai dengan tema yang dipilihnya. Kalau misalkan tema kewirausahaan, berarti yang melibatkan para pelaku usaha di lingkungan sekitar tersebut. Nah, nanti ketika sudah tahap lanjutan, maka satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama. Bukan hanya sekedar melibatkan, tetapi memang dalam penyusunan rencana itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak mitra. Tentu saja ini nanti dampak proyeknya dapat diperluas secara berkelanjutan. Monggo Bapak Ibu nanti kira-kira sekolah panjenengan itu tahap mana gitu ya. Karena nanti langkahnya juga akan berbeda di slide berikutnya. Kemudian langkah ketiga Bapak Ibu tentu saja adalah menentukan dimensi dan juga temanya. Di mana kita tahu profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi utama. Di mana setiap dimensi juga diturunkan menjadi elemen. Elemen nanti diturunkan menjadi sub-elemen. Sub-elemen nanti juga ada alur perkembangannya. Nah, nanti Bapak Ibu menentukan itu semuanya. Kemudian juga menentukan temanya. Nah, dalam panduannya itu disarankan sekolah nanti memilih 2-3 dimensi yang paling relevan, yang paling sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk menjadi fokus sasaran kegiatan P5 pada 1 tahun ajaran. Nanti kita memilih 2-3 dimensi yang paling relevan. Nah, sebaiknya jumlah dimensi dari P5 yang dikembangkan dalam satu proyek, tadi kan di atas memilih dimensi untuk 1 tahun ajaran. Nah, sekarang kita mengerucut kepada satu kegiatan. Nah, sebaiknya jumlah dimensi dari P5 yang dikembangkan dalam satu proyek
tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian kegiatan P5 ini jelas dan terarah. Sedikit dipahami Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kita menentukan untuk 1 tahun ajaran dimensinya itu mana saja. Nah, sekarang kita menentukan untuk tema ini, untuk proyek yang pertama ini dimensinya apa saja gitu. Nah, ketika kita berfokus kepada satu proyek, maka di situ sebaiknya jangan terlalu banyak dimensi yang dimasukkan supaya tujuannya jelas dan terarah. Kemudian di tahap pengembangan modul proyek P5, nanti penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan tadi yang kami sampaikan. Dari dimensi menjadi elemen, menjadi subelemen, kemudian menjadi alur perkembangan siswa. Oke, tadi sudah 3 langkah Bapak Ibu. Sekarang langkah berikutnya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu nyuwun tolong di like dulu ya Bapak Ibu, dikomentari, di share ke teman-temannya. Jangan lupa juga di subscribe Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menentukan tema serta topik, nah ini nanti kalau sudah ada tema nanti kita turunkan menjadi topik Bapak Ibu. Nah, topik ini nih sebenarnya langkah di bawah, langkah ke-5 atau ke-6, tapi di sini sudah kami sertakan supaya nanti punya gambaran Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah melakukan refleksi diri. Sekolah kita itu masuk di tahap yang mana, kan gitu. Nah, dalam menentukan tema dan topik nanti kita juga menyesuaikan diri. Kalau kita masih berada di tahap awal, maka nanti untuk menentukan tema, gurunya saja langsung. Sekolahnya nanti sudah menentukan tema. Muridnya, siswanya nanti tinggal manut sama gurunya. Kemudian nanti satuan pendidikan menentukan isu yang sama untuk setiap tema di setiap tingkat dan kelas paralel. Satu sekolah nanti temanya bisa sama, topiknya bisa sama. Nanti siswa tinggal manut sama gurunya gitu ya. Tapi kalau sudah di tahap berkembang nanti agak berbeda. Sekolah menentukan 3 sampai 5 pilihan tema yang dapat dipilih sesuai dengan ketentuan jumlah tema di setiap jenjang. Kita nanti memilih 3 sampai 5, kemudian nanti fasilitator dan tim proyek berembuk kira-kira yang paling tepat yang mana ya. Nah, nanti bisa dieliminasi, tinggal 3 misalnya, sesuai dengan jumlah tema yang dibutuhkan setiap jenjangnya. Kemudian nanti ketika kita menentukan tema dan topik, nanti satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap tingkat kelas paralel. Kemudian menyediakan beberapa pilihan topik proyek yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ini kita menyediakan beberapa alternatif, terus dirembukkan. Nanti kita pilih topik yang paling sesuai, yang paling relevan. Nah, nanti ketika kita sudah berada di tahap lanjutan, ini masih berkembang lagi Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita nanti memilih beberapa alternatif, tetapi siswa nanti juga punya suara Bapak Ibu. Peserta didik dapat memilih isu yang berbeda untuk memberi tantangan tahap lanjutan. Termasuk di sini ketika ada topiknya, satuan pendidikan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merancang topik profil pelajar yang akan dipelajari. Justru malah nanti siswanya yang menentukan sendiri, yang membahas sendiri topiknya yang mereka inginkan itu seperti apa. Itu kalau sudah tahap lanjutan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menjalankan kurikulum Merdeka ini baru tahun pertama. Kita masih tahap belajar. Tidak ada salah, tidak ada benar, semampu sekolah masing-masing. Kalau misalkan kita sudah menentukan temanya, kita menentukan topiknya, siswa tinggal manut, ya enggak apa-apa, masih tahap belajar. Ngerti nih Bapak Ibu. Nah, topiknya, temanya itu ada berapa toh dalam 1 tahun? Ini beda-beda ya. Dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti P5 ini sesuai dengan ketentuan berikut. Kalau PAUD itu dalam 1 tahun itu 1 sampai 2. Boleh 1 Bapak Ibu, boleh 2. Kalau SD itu 2 sampai 3. Ingat Bapak Ibu, satu proyek itu temanya berbeda. Untuk SMP nanti 3 sampai 4, kemudian SMA dan MA kelas 10 itu juga 3 sampai 4. Karena kelas 10 ini sama dengan SMP, mapelnya juga hampir sama dengan SMP. Nanti ketika sudah kelas 11 dan 12, nanti 2 sampai 3 berkurang Bapak Ibu. Gitu ya. Ini nanti sakit dicatat Bapak Ibu atau di screen di SS juga bisa. Kemudian untuk SMK ini berbeda ya. SMK 10, 11, 12 berbeda semuanya. SMK kelas 10 nanti ada 3 proyek. Yang 2 nanti pilihan, yang satunya wajib. Tema kebekerjaan. Kalau kelas 11 nanti P5-nya ada 2 kali. Yang satu tema pilihan, yang satu wajib.
yaitu tema kebekerjaan. Untuk kelas 12 hanya satu tema wajib. Kalau SMK yang kelas 13 nanti tidak ada P5-nya. Ngoten nggih. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu untuk tips memilih tema. Supaya nanti tema kita sesuai itu tipsnya seperti apa langkah-langkahnya toh? Yang pertama tentu saja adalah kita melihat tingkat kesiapan kita tadi, seperti yang kami utarakan tabel di atas tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa saja menyesuaikan dengan kalender, menyesuaikan peringatan hari besar nasional atau hari besar agama itu juga bisa. Oh, menjelang Ramadan berarti nanti proyeknya tentang agama. Menjelang Agustus nanti proyeknya tentang kemerdekaan, misalnya seperti itu. Jadi nanti ketika pakai sistem blok juga bisa diletakkan di bulan-bulan sesuai dengan kalender hari-hari besar gitu ya. Kemudian bisa jadi untuk sesuai dengan isu hangat. Sekarang itu yang lagi viral itu apa toh? Supaya nanti siswa-siswa lebih semangat mempelajari sesuatu yang lagi viral gitu ya. Dan setiap tahun ajaran tema dapat dilakukan secara berulang. Apalagi siswanya kan sudah berbeda ya. Meskipun siswanya sama, kelas 1, kelas 2 diulang boleh ternyata Bapak Ibu. Boleh sama, boleh berbeda. Kalau dirasa ternyata di kelas 1 kurang begitu mendalam, nanti di kelas 2 diulangi lagi, boleh gitu ya. Berbeda juga boleh. Kemudian sekarang selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah merancang alokasi waktu. Ini tentu Bapak Ibu sebenarnya sudah paham Bapak Ibu, tapi banyak sekali yang WA ke kami bingung cara menentukan alokasi waktunya. Di standar kurikulum, di struktur kurikulum itu kan sudah dijelaskan untuk pelajaran agama PAI itu nanti sudah ditentukan P5-nya ada berapa. Totalnya juga sudah ditentukan. Kita lihat totalnya di sini Bapak Ibu. Total untuk P5 misalkan ini kelas berapa nggih? Misalkan ini SD nggih Bapak Ibu. Misalkan ada 320 jam pelajaran. Maka 320 jam pelajaran ini kita bagi ke 3 proyek. Karena tadi di SD misalkan 3 proyek ya. Alokasi waktu ini kita bagi ke dalam 3 proyek tersebut. Dan masing-masing tidak harus sama. Ini contohnya Bapak Ibu, ini contohnya. Misalkan sebuah SD ini pengen mengadakan proyeknya 3 kali. Di mana alokasi waktunya ada 252. Maka nanti misalkan proyek pertama nanti dimensinya ini yang pengen dikembangkan. Temanya pakai ini. Alokasi waktunya, lihat alokasi waktunya Bapak Ibu tidak harus sama nggih. Karena nanti kan tergantung tingkat kesulitan tema yang dipilih. Yang penting jumlah ketiga ini ada 252 sesuai alokasi waktu yang ada. Entah ini itu harian, entah ini itu mingguan jadwalnya, entah itu sistem blok. Alokasi waktunya tergantung ini Bapak Ibu. Jadi nanti tidak harus proyeknya harus sebulan full, tidak harus Bapak Ibu, tergantung alokasi waktunya. Lah tentu Bapak Ibu bisa menghitung sendiri alokasi waktunya. Kalau misalkan sehari itu ada 18 JP misalkan lah, untuk memenuhi 80 JP itu butuh berapa hari? Ya gitu saja. Jangan dikarang-karang, ini harus sebulan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk sistem blok nanti tidak harus urutan ya. Bisa nanti di bulan misalkan September, terus nanti proyek kedua nanti di bulan Desember, proyek ketiga nanti di bulan Maret misalkan. Tidak harus sama, tidak harus terus-menerus. Nah, dan JP-nya ini tidak harus sama, yang penting sesuai dengan jam alokasi yang disediakan. Semoga sangat dipahami ya ini ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan. Ini tentu saja sudah jadi karena kemarin ketika kita menyusun jadwal, Bapak Ibu yang mungkin masih bingung ini nanti bisa lihat di jadwal yang kami jelaskan dalam video sebelum-sebelumnya. Nanti kan ada 3 pilihannya waktunya, bisa harian, bisa mingguan, bisa sistem blok. Kalau misalkan mingguan berarti kita tentukan 1 hari. Misalkan hari Jumat itu full untuk P5 itu mingguan. Misalkan untuk harian berarti nanti kita alokasikan 1 atau 2 jam setiap hari tergantung tadi ya, tergantung alokasi waktunya yang tersedia. Atau sistem blok. Nanti kita misalkan di harian itu tidak ada P5, di mingguan tidak ada P5, tapi nanti kita khususkan oke di bulan Desember nanti 1 bulan nanti untuk P5 itu oke. Ini tentu sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu langkah berikutnya adalah menyusun modul proyek. Nah, kalau Bapak Ibu bingung menyusun modul proyek seperti apa,
pada dasarnya sama dengan menyusun modul ajar Bapak Ibu. Di pelatihan yang kami lakukan, itu kan kami sudah membedah standar prosesnya. Kami sudah membedah buku panduannya. Modul itu sebenarnya isinya apa toh? Ternyata Bapak Ibu, kalau modul pembelajaran atau modul proyek itu minimal hanya ada 4 Bapak Ibu. Tujuan, langkah-langkah, media, dan asesmen. Itu sudah dianggap modul proyek, modul pembelajaran, juga modul proyek. Jadi nanti ketika kita menyusun modul proyek, langkah-langkah yang wajib itu ada ini. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada media pembelajarannya, dan juga ada asesmennya. Nah, untuk menyusun modul ajar mungkin nanti kami sampaikan di video tersendiri ya Bapak Ibu. Setelah ini insya Allah kami akan membuat bagaimana cara kita menyusun modul proyek. Semoga Bapak Ibu untuk itu sekali lagi Bapak Ibu nyuwun tulung di like ya Bapak Ibu. Di like, di komentari, atau di share ke teman-temannya, dan jangan lupa di subscribe Bapak Ibu. Oke, ini untuk komponen modulnya ini ya. Yang pertama tentu saja ada profilnya. Oh, temanya apa, sekolahnya apa, fasenya apa, durasinya berapa JP. Nanti untuk profilnya. Kemudian tujuannya, kita nanti dalam menentukan tujuan pembelajaran ini nanti kita melihat di alur perkembangan gitu ya. Filenya sudah pernah kami bagikan, gitu ya. Atau nanti kami sertakan di link deskripsi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Alurnya nanti untuk PAUD itu sudah ada, untuk fase A sudah ada, untuk fase F itu sudah ada Bapak Ibu. Kita tinggal memilih gitu ya. Kemudian nanti ada aktivitasnya, alur aktivitas proyek, bagaimana alurnya. Yang pertama anak itu harus melakukan apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kalau masih bingung nanti juga insya Allah kami jelaskan dalam channel ini Bapak Ibu, insya Allah. Moga-moga kami sehat selalu, amin Allahumma amin. Dan tentu saja ada asesmennya. Tim fasilitator memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul P5 untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Modul dapat diperkaya dengan menambah hal-hal berikut. Yang pertama, deskripsi singkat tentang P5 ini. Tema ini tuh deskripsinya membahas tentang ini. Atau yang kedua, ditambah dengan pertanyaan pemantik untuk memancing siswa, supaya siswa nanti tertarik bisa melakukan diskusi gitu ya. Kemudian alatnya, bahannya yang dibutuhkan apa saja, serta beberapa referensi pendukung. Ini Bapak Ibu kalau pengen mencoba membuat modul P5 nanti tadi ada 4 komponen wajib tadi ya. Ada yang pertama tujuan, kemudian langkah-langkah berarti di sini aktivitas, kemudian asesmennya. Dan jangan lupa disertakan medianya gitu ya, media pembelajarannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, langkah yang terakhir Bapak Ibu yaitu mengembangkan topik, alur, dan asesmen. Tadi kan kita hanya punya tema Bapak Ibu. Tema itu nanti kita turunkan menjadi topik. Contohnya begini, kalau misalkan di PAUD ada tema aku sayang bumi misalkan, maka nanti kita turunkan menjadi topik. Kita nanti mau tentang air bersih, berarti proyek penyaringan air, ini topik Bapak Ibu. Topik itu lebih sempit daripada tema gitu ya. Misalkan lagi kalau untuk SMA suara demokrasi, nanti kita membuat topiknya adalah merancang alur pemilihan pengurus OSIS. Nah, gitulah. Intinya gitu Bapak Ibu, sudah paham. Ini temanya kita turunkan menjadi topik. Terus alurnya Bapak Ibu, alurnya ini contoh alur. Ada beberapa alur Bapak Ibu. Sekali lagi nanti kami bahas di video yang lain ya. Ini misalkan kita pilih alur yang ini. Nanti pengenalan dulu. Nah, insya Allah nantilah modul ajar plus alurnya gitu ya. Kalau alurnya seperti ini dalam modul ajar bentuknya seperti ini, itu kan enak insya Allah. Nanti kalau alur kontekstualisasi dalam modul ajar nanti langkah-langkahnya ini, itu kan enak kayaknya. Nah, ini contoh alurnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menjadi fasilitator jangan langsung menyuruh anak buat proyek, buat ini, jangan. Karena nanti ada ini dulu langkah-langkahnya, ada pengenalan dulu, ada kontekstualisasi, baru aksi. Nah, setelah aksi ada refleksi serta tindak lanjut. Nah, di dalam nanti kita merencanakan dalam modul proyek nanti pengenalan bentuknya seperti apa, kontekstualisasi contohnya seperti apa, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu nanti bingung memahaminya atau repot membuat modul ajarnya, kami nanti menyediakan 3 contoh Bapak Ibu. Nanti kan tahapan untuk P5 itu kan nanti ada 3 tahapan, ada 3 jenis tahapan. Ini tadi baru contoh yang pertama. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pengen langsung dapat, tinggal edit sedikit-sedikit disesuaikan dengan profil sekolah masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa pesan ke kami. Ini nomor WA kami. Ngoten ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya
Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, atas like-nya, atas komentarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.